Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furasobi Channel. Pada episode kali ini, khusus banget saya harus mereview kit yang lucu banget ini guys. Ini adalah Solaemon Go. Nah ini dia kitnya. Ini disupport oleh Mas Riki dari Jogja ya, selaku member dari channel saya guys. Nah ini dia kitnya, kita lihat lebih dekat ya. Di sini kita lihat ini merupakan kit edukasi ya, dengan panel surya di sini, dan memang berbentuk seperti kendaraan gitu guys, seperti kendaraan bertenaga matahari. Di depan kalian bisa lihat deskripsi produknya, dan kita lihat di sini ada keterangan dari apa yang kita bisa dapatkan di dalam kit ini. Nah kita lihat pada sisi samping produknya, ini dia terdapat build aslinya ya untuk Solaemon ini dengan tenaga surya guys. Jadi ini kalian bisa lihat fotonya ya. Nah kita lihat pada sisi sampingnya lagi terdapat logo Tamiya dan juga harga retail yang disarankan di situ. Pada sisi sampingnya kita bisa lihat terdapat keterangan dari produknya. Di sini kalian bisa baca apa saja yang kita dapatkan dari dalam kitnya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja buka. Pertama yang kita dapatkan di sini adalah panel suryanya sendiri. Jadi ini dia. Panel suryanya kotak seperti ini ya. Nah yang saya dengar dari kawan saya dulu untuk rilis awal itu panel suryanya kalau nggak salah berbentuk segitiga guys. Nah tapi ini sudah sedikit berbeda. Mungkin ini versi terbarunya juga. Jadi ini jujur memang pertama kali dan saya baru juga lihat untuk kit yang unik ini. Jadi nggak pernah tahu untuk versi sebelumnya guys. Nah sedangkan untuk part berikutnya kita dapat ada di sini bulat-bulat ini adalah hidung dan juga ekor dari Doraemon dan juga lidahnya. Lalu ada juga base atau dasar dari panel suryanya. Part berikutnya kita lihat terdapat rodanya di sini. Jadi rodanya ini langsung terhubung dengan ada gearnya di situ guys. Jadi nanti ini akan langsung terkoneksi ke dalam motornya. Lalu part berikutnya ada rodanya. Di sini kita dapat semacam O-ring karet. Ini adalah untuk bagian karet dari rodanya itu sendiri, nanti kita pasangkan ya. Next kita lihat ada bodinya. Nah ini merupakan bodi secara keseluruhan dari kit ini. Jadi Solaemon ini hanya terdapat dua bagian bodi seperti ini yang nanti kita gabungkan, dan di dalamnya terdapat motor dan mekanisme lainnya. Untuk part tambahannya berwarna putih, ini adalah aksesoris ataupun pelengkap dari kit ini. Ini seperti bagian wajah atau mulut dari Doraemonnya, lalu ada bagian kantong ajaibnya ya. Lalu ada juga figur Nobitanya guys. Nah kalau kalian tidak suka melakukan detailing atau mengecat kit secara manual, maka ini akan sedikit menyulitkan dikarenakan di sini kita dapat kitnya nih polos banget guys. Jadi harus kita cat untuk detailingnya. Next untuk perintilannya kita lihat di sini terdapat untuk mengikat, nanti ada kabelnya ya. Lalu ada juga perintilan lain yang digunakan dalam merakit kit ini, termasuk ada motornya di sini guys. Berikutnya ada murbaut dan juga ada rubber tube di sini. Di samping itu juga kita dapat stiker untuk mata dan juga opsi yang bisa kita pasangkan pada bagian kokpit Doraemonnya. Berikutnya terdapat stiker untuk kokpit itu sendiri, dan kita lihat di sini ada manual instructionnya guys. Nah ini kalau kalian lihat ya, ada keterangan bagaimana kit ini beroperasi di bawah terik matahari. Jadi kalau dalam kondisi tidak ada cahaya matahari dia tidak akan jalan. Sedangkan untuk kondisi berawan dia akan berjalan dengan pelan, hingga seterusnya dalam kondisi panas atau terik dia akan berjalan dengan kecepatan maksimal. Baiklah, ini dia akan saya percepat untuk manual instructionnya. Sekarang kita akan langsung aja rakit untuk kitnya. Kita lepaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari runnernya guys.
Baiklah, ini dia sudah terbuild untuk kit ini sendiri. Sekarang tinggal kita lakukan detailing aja. Jadi di sini saya sudah gunakan cat lacquer dari Mr. Hobby untuk mulut dari Doraemon ini sendiri. Dikarenakan saya nggak punya cat enamel warna merah dari Tamiya, jadi saya pakai yang punya Mr. Hobby atau Mr. Color ya. Nah, di sini sudah saya masking menggunakan masking Nachi aja biasa. Dan memang hasilnya agak sedikit bleber, ini wajar karena masking tape untuk merek Nachi ini ya seperti inilah ya, jadi memang murah dia. Tapi ini nanti akan kita rapikan menggunakan thinner lacquer dan kita akan gunakan brush untuk menghapus bagian yang bleber ini secara manual menggunakan brush seperti berikut ini. Proses ini cukup efektif ya, dikarenakan cukup mudah dan tidak memerlukan proses masking ulang. Oke, kita akan coba pasangkan untuk lidah dari Doraemon itu sendiri ya, jadi plug and play aja, tinggal kita tekankan pada bagian mulutnya yang terbuka ini guys. Nah, seperti ini sudah selesai. Next, bagian baling-baling bambunya juga sudah saya cat berwarna kuning dan akan saya pasangkan pada kokpitnya nanti. Untuk figur Nobitanya ini juga sudah saya cat. Ini menggunakan cat enamel Tamiya ya, hitam, kuning, dan juga untuk warna kulitnya ini saya tidak gunakan cat enamel, tapi saya gunakan cat akrilik berikut ini. Jadi merupakan kombinasi warna dari burnt sienna, yellow, dan juga white. Jadi kita kombinasikan hingga mendapatkan warna kulit guys. Sedangkan untuk mulutnya, untuk Nobitanya saya gunakan warna merah berikut ini, saya campur dengan putih sehingga mendapatkan warna merah yang agak muda dia guys. Next, proses detailingnya menggunakan marker aja. Saya akan bikin garis dari kacamatanya seperti ini dan lingkaran dari kacamatanya itu sendiri atau framenya ya. Dan proses terakhir tinggal menempelkan mata dari Nobitanya. Dan kita sudah selesai dengan proses detailing figur Nobitanya guys. Tinggal berikutnya kita spray saja menggunakan top coat flat. Di sini saya gunakan Mr. Hobby juga. Dan proses terakhir setelah di top coat ini untuk menambah detailing aja, tapi tidak wajib ya. Kalau kalian lihat pada kemasannya itu Nobita pakai seat belt. Nah, ini saya gunakan masking tape Nachi tadi, saya potong tipis dan saya warnai dengan marker snowman tadi guys, warna hitam. Sehingga berikutnya tinggal saya tempelkan aja pada tubuh dari Nobitanya sehingga dia seolah-olah pakai seat belt seperti berikut ini guys. Gimana kira-kira? Cukup detail ya. Jadi walaupun figurnya cukup sederhana, tapi dengan adanya detailing seperti ini tentu saja hasilnya akan jauh lebih baik lagi. Proses terakhir tinggal kita pasangkan pada kokpitnya, lalu kita pasangkan bagian kanopi dari kokpit itu sendiri. Lantas kita tinggal detailing proses mulut dari si Doraemonnya. Lagi-lagi untuk kumis dan juga garis dari mulutnya kita gunakan marker snowman tadi. Untuk bagian yang bleber tenang saja, nanti bisa kita rapikan menggunakan thinner. Nah, setelah selesai seperti ini kira-kira, next nanti tinggal kita rapihin dikit lagi ya. Kita udah selesai dengan proses building. Kalau kalian bisa lihat di sini untuk panel suryanya ini adjustable guys. Jadi di dalam dudukannya itu ada O-ring karetnya seperti karet pada roller 13 mm ya. Itu digunakan untuk mengatur posisi dari panel suryanya. Nah, kita tes di sini di bawah terik matahari. Kalau kalian lihat pada posisi teduh dia tidak mau nyala. Sedangkan pada posisi terik dia langsung berputar untuk rodanya guys. Jadi cara kerjanya cukup simpel ya. Kita tinggal expose saja panel suryanya dengan sinar matahari. Oke, kita akan langsung aja tes run. Jadi di sini kondisi panas terik sekali. Kita akan lihat apakah dia mampu berjalan di semen yang cukup kasar ini guys. Kita coba di sini. Nah, rupanya nggak mau jalan dia guys. Saya nggak tahu deh ini kenapa. Padahal ini kondisi saya di Surabaya panasnya luar biasa. Kondisi matahari juga kalau kalian lihat di petunjuk indikator suryanya itu ya, dia tidak berbayang alias matahari tepat berada di atas panel suryanya. Sehingga seharusnya sih powernya maksimal ya. Tapi tidak mau jalan. Ini dikarenakan mungkin karena tenaga yang dihasilkan oleh panel surya ini juga tidak terlalu besar. Sekalipun udah berputar saat kondisi diangkat, dia saat ditaruh karena semennya kasar, dia tidak dapat berjalan dengan baik guys. Nah, ini tadi sempat jalan sebentar lalu berhenti karena ada cekungan. Kita coba di semen yang atas yang sedikit lebih mulus. Nah, ini dia sudah mulai mau jalan nih guys. Kita coba ya. Kita angkat, kita taruh, dan kita dorong sedikit. Dia jalan sebentar lalu berhenti. Jadi nggak kuat ini sepertinya guys. Baru didorong dia mau jalan, itu pun lambat sekali ya. Tapi memang seperti ini ya mobil bertenaga surya. Kalau kalian lihat di realitanya juga dia harus ultra light untuk mobilnya, sangat-sangat ringan dan juga memang tidak bisa sekencang itu. Kita akan coba nanti di bagian aspal yang menurun ya. Jadi di sini saya ada di depan rumah saya nih. Kebetulan ada bagian aspal yang landai untuk driveway mobil. Kita akan coba dorong di sini dan lihat apakah dia bisa melaju dengan sedikit lebih kencang. Nah, rupanya bisa guys. Dia meluncur ke depan, melewati cekungan di situ masih aman dan dia berjalan terus sampai terhenti di cekungan yang cukup dalam ada rumputnya.
Oke, jadi kira-kira ini guys, cukup seru lah ya kalau buat anak-anak ini kit edukasi oke banget lah buat melatih mereka build dan mengetahui dan memahami mekanisme tenaga surya itu seperti apa bekerjanya. Oke deh, jadi itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Riki dari Jogja selaku member dari Furosobi Channel. Jangan lupa kalian harus jadi member juga untuk mendapatkan akses ke giveaway khusus member saya guys. So, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian menikmati dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you!